Kembali kita bertemu pada hari ini yang menjadi topik pembahasan kita yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan jenis-jenis penyakit pada sistem reproduksi. Yang kedua, menjelaskan cara pencegahan penyakit pada sistem reproduksi. Yang ketiga, melakukan upaya pencegahan penyakit menular pada sistem reproduksi. Yang selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang pertama ini, yang kedua, yang ini juga, yang ketiga, ini. Tentu kita bertanya, ini mereka kena penyakit apa? Yang selanjutnya, gambar tersebut ada hubungan yang berkaitan dengan penyakit yang dialami mereka terhadap penyakit dalam sistem reproduksi. Yang pertama, penyakit tersebut ada yang disebut dengan AIDS. Nah, penyebabnya yaitu virus atau HIV seperti pada gambar berikut yang ini. Nah, kita bahas yang pertama mengenai AIDS, yaitu Acquired Immune Deficiency Syndrome, di mana acquired artinya diperoleh, imuno, sistem kekebalan tubuh, defisiensi, kekurangan, sindrom, kumpulan gejala. Jadi, AIDS ini kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Maka, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Yang selanjutnya, HIV yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Maka tahap akhir dari infeksi ini disebutlah dengan AIDS. Jadi AIDS adalah nama penyakitnya, sedangkan HIV adalah virus yang menjadi penyebab penyakit AIDS ini. Nah, bagaimana HIV bisa menular? Ini sekarang yang menjadi pertanyaan kita. Nah, HIV ditularkan ketika salah satu cairan dari penderita positif masuk ke tubuh orang lain. Ini dapat terjadi melalui beberapa cara, antara lain. Yang pertama, melalui kontak hubungan badan atau hubungan seksual. Yang kedua, berbagi jarum suntik pada saat membuat tato, penggunaan narkoba, sulam alis, dan sulam bibir. Yang ketiga, transfusi darah dan cangkok organ. Yang keempat, penularan HIV juga lewat kehamilan, persalinan, atau ibu menyusui terhadap anaknya. Yang selanjutnya, bisa juga menular lewat sulam alis, tato, dan juga sulam bibir. Ini sama seperti yang di atas tadi. Nah, apa gejala awal dari penderita AIDS ini? Yang pertama, gejala infeksi HIV akut. Nah, tanda-tandanya sakit kepala, kelelahan, sakit otot, sakit tenggorokan, pembengkakan kelenjar getah bening, baru ruam merah yang tidak gatal pada tubuh, demam. Nah, gejala ini dapat terjadi dalam waktu 2 hingga 6 minggu setelah mereka terserang virus HIV. Tetapi yang perlu kami ketahui, gejala ini bukan berarti
sudah kena penyakit HIV. Bisa gejala ini muncul karena kita kena virus yang lain. Gejala yang kedua adalah gejala latensi klinis. Umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama bertahun-tahun. Dan yang kedua, virus telah menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Dan yang ketiga, penderita bisa menularkan atau menginfeksi ke orang lain. Baru berlangsung hingga 10 tahun lebih. Gejala yang ketiga yaitu gejala AIDS atau tahap lanjut dari infeksi HIV. Nah, ini terjadi ketika jumlah sel TCD4 turun di bawah 200, yang normalnya 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik darah, dan sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah. Jadi sel TCD4 ini imun kita yaitu di sel darah putih. Apa yang menjadi gejalanya yaitu pasti daya tahan tubuh melemah sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS. Yang kedua, demam terus-menerus lebih dari 10 hari. Yang ketiga, lelah setiap saat dan sulit bernapas. Yang selanjutnya, diare dalam jangka waktu yang lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Jadi gejala AIDS ini sudah merusak sistem kekebalan tubuh kita menjadi sangat parah. Dan adanya bintik ungu yang tidak hilang. Baru nafsu makan menurun sehingga berat badan sangat turun. Yang selanjutnya yaitu gonore, adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae dari orang ke orang. Jadi ini dapat menular. Apa yang menjadi gejala gonore pada laki-laki ini? Nah, yang pertama, keluar nanah pada ujung penis. Yang kedua, nyeri saat buang air kecil. Yang ketiga, bengkak dan nyeri pada salah satu testis. Ujung penis merah dan bengkak. Baru untuk perempuan, gejalanya nyeri saat buang air kecil atau saat melakukan hubungan intim. Bertambahnya frekuensi buang air kecil, sakit perut dan panggul, keputihan, keluar darah dari vagina setelah melakukan hubungan seksual. Keluar darah dari vagina ketika tidak sedang menstruasi. Baru menstruasi yang lebih banyak atau lebih lama dari biasanya. Nah, akibat penyakit yang tadi apa? Yaitu dapat menyebabkan penyakit komplikasi, yaitu infeksi ke testis dan saluran sel telur, dan infeksi ke persendian. Bayi yang baru lahir menderita gonorea dapat terkena kebutaan. Jadi, bakteri Neisseria gonorrhoeae kira-kira seperti ini digambar. Nah, dapat merusak mata sampai bisa buta, ya. Yang selanjutnya sifilis atau raja singa. Jadi penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang dapat merusak organ tubuh. Ini gambarnya Treponema pallidum. Gejala sifilis digolongkan sesuai dengan tahap perkembangan penyakitnya. Yang pertama, sifilis primer. Jadi ini
pada tahap ini ditandai dengan luka di tempat bakteri masuk. Yang selanjutnya sifilis sekunder, ditandai dengan munculnya ruam pada tubuh, baik di tangan, muka, atau di bagian yang lain. Yang ketiga, sifilis laten. Bakteri di sini mengenai banyak organ tubuh dan tidak menimbulkan gejala dalam 12 bulan pertama. Berarti hampir 1 tahun tidak ada gejalanya. Yang selanjutnya, sifilis tersier. Nah, sifilis tersier pada tahap ini, bakteri sudah menginfeksi pembuluh darah yang dapat menyebabkan kebutaan, kerusakan jantung, otak, saraf, tulang, hati, tuli, bahkan sampai pada kematian. Nah, ini beberapa gejala tadi. Munculnya ruam pada bagian tangan, badan, punggung, sampai ke muka. Yang selanjutnya yaitu herpes simplex genitalis atau herpes kelamin genital. Penyebabnya yaitu dipicu oleh infeksi virus herpes simplex, disingkat dengan HSV. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini, gambar virus HSV. Akibatnya seperti ini muncul di bagian tubuh. Gejalanya seperti apa? Yaitu yang pertama menyerang kulit daerah genital luar, anus dan vagina, berupa gatal-gatal dan pedih. Baru kemerahan pada kulit daerah kelamin dan timbul lepuh kecil-kecil, sehingga lepuh kecil pecah dan menimbulkan luka pada bagian tubuh. Yang selanjutnya, keputihan. Penyebabnya dapat dipicu oleh jamur Candida albicans. Bentuknya kira-kira seperti ini. Ciri-cirinya, terdapat cairan berwarna putih kekuningan, keabu-abuan pada vagina. Baru cairannya encer dan juga bisa kental. Cairan keputihan keluar lebih banyak dari yang biasanya. Berbau, gatal pada area kewanitaan, nyeri di panggul atau ketika buang air kecil. Yang selanjutnya, penyakit epididymitis. Epididymis berarti ini penyakit pada laki-laki, ya, yaitu peradangan pada bagian epididymis. Umumnya disebabkan oleh bakteri, misalnya chlamydia dan gonorrhea, dan juga bisa disebabkan oleh virus. Nah, apa gejalanya kena penyakit epididymitis ini? Yaitu disertai dengan rasa nyeri saat buang air kecil, pembengkakan pada salah satu testis berwarna merah dan panas. Nah, ini perbandingan epididymis yang normal dan juga yang tidak normal. Di sini epididymis ini merah, sedangkan di sini tidak. Testis yang di sini juga bentuknya sudah berlainan dengan testis yang normal. Jadi epididymis di sini adalah menghubungkan ke bagian vas deferens, yaitu sebagai tempat penampungan sperma yang sudah matang yang dihasilkan oleh testis. Nah, apa yang menjadi upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi? Yang pertama adalah vaksinasi, supaya tidak kita kena atau supaya tidak tertular.
Yang kedua, menghindari pemakaian jarum yang sama secara bergantian. Misalnya tadi bisa menghindari jarum orang yang memakai narkoba dan juga suntik. Yang selanjutnya, tidak menjalankan relasi seksual di luar nikah atau tidak berganti-ganti pasangan. Jadi tidak melakukan seks bebas, setia terhadap pasangan. Yang keempat, tak menjalankan hubungan seksual dengan sesama macam. Ya, maksudnya sesama jenis. Memeriksakan diri terhadap dokter atau laboratorium kesehatan. Baru menjaga kebersihan area reproduksi. Baru memakai alat pelindung diri dikala berprofesi di rumah sakit. Memperkaya atau edukasi pengetahuan mengenai penyakit menular seksual. Ini dari kecil bisa diedukasi terhadap anak-anak. Misalnya bahaya pemakaian narkoba dengan menggunakan jarum suntik secara bersama-sama bisa menular. Hindari mencari kepuasan seksual di daerah prostitusi. Ya. Jadi setia terhadap pasangan ini tadi seperti yang di atas, jangan berganti-ganti. Nah, inilah yang menjadi upaya mencegah penyakit pada sistem reproduksi. Supaya dilakukan, yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tingkatkan iman kita dengan cara rajin berdoa dan juga ibadah. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih.